begitu Allah punya tempat, iya. Tapi Allah tidak bergantung pada tempatnya. Kedua, tempat Allah tak sama tempat makhluk. Kalau kita katakan babi punya kandang tak? Kita punya rumah tak? Sama tak rumah kita dengan kandang babi? Tak, sama-sama makhluk, tempatnya kita tak mau disamakan. Lalu bagaimana kita ingin nyamakan tempat kita dengan Allah? Pernah terjadi bahkan sampai hari ini hampir mayoritas kaum muslimin tidak mengatakan bahwa Allah berada di satu tempat, yaitu Arsy, sampai hari ini. Maka mereka kaget, mereka heran, mereka bingung, mereka aneh mendengarkan dakwah salaf dipelopori oleh Syalbani, Syekh bin Balbani, Syekh bin Baz, Utsaimin dan lain-lain yang tegas teriak mengatakan Allah berada di satu tempat terbesar, yaitu Arsy. Ini aneh bagi mereka. Padahal ayat mereka baca, Al-Quran mereka hafal, hadis-hadis Nabi tentang Arsy mereka baca. Kenapa? Mereka lebih sikoh dengan mayoritas daripada dengan dalil. Tiada yang salah, hanya oblong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma ja'alna min ahlil haqqi khususan fil aqidah. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang di dunia ini beruntung, di akhirat juga beruntung. Semoga Allah berikan kita akidah yang benar, bukan akidahnya orang-orang yang tersesat. Allahumma dihim, semoga Allah memberikan petunjuk kepada mereka yang tersesat. Amin, Allahumma amin. Saya tertarik sekali dengan ucapan Ustadz yang terakhir ini, bahwasanya mayoritas umat Islam itu ada dalam keadaan yang tidak benar. Kenapa? Karena mereka lebih berpegang kepada kemayoritasannya, bukan kepada dalil. Lalu muncullah pendakwah-pendakwah yang benar sesuai dengan dalil, yaitu yang dipelopori oleh Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani. Saya kira orang ini mungkin menyampaikan narasi itu secara tidak sadar. Karena kalau dia sadar, berarti yang benar menurut dia adalah apa yang dipelopori oleh 3 orang ini saja. Sementara mayoritas umat Islam, bukan hanya di Indonesia, tetapi di dunia itu tersesat. Ini aneh bin ajaib, aneh bin ajaib. Bahkan kalau seandainya orang ini membaca bagaimana fatwanya Syekh Utsaimin tentang apakah Allah bertempat, jauh panggang daripada api. Syekh Utsaimin itu menjelaskan, idza arada binafyil makani, apabila yang dimaksud dengan menafikan tempat, ada musyai'in yuhituhu, yaitu atau yahwihi, yaitu tidak ada apapun yang meliputi Allah. Fahadha sahihun, maka itu benar. Tetapi wa in arada bi itlaqi nafyil makani, tetapi kalau yang dimaksud dengan Allah tidak bertempat, nafyul uluwi atau nafyal uluwi, yaitu menafikan bahwa Allah itu bersifat al-ulu, fahadha batilun. Jadi kalau kita terjemahkan kata Syekh Utsaimin ini, kalau yang dimaksud kamu tidak bertempat itu adalah Allah tidak diliputi oleh apapun, maka itu benar. Artinya bahasanya saja tidak bertempat. Maksudnya adalah tidak mungkin Allah itu diliputi oleh apapun. Kenapa? Karena Allah dan apapun itu 2 hal. Kalau apapun itu meliputi Allah, berarti Allah lebih kecil daripada yang meliputinya. Dan itu bertentangan dengan nas manapun. Tetapi kalau yang dimaksudkan dengan menafikan tempat lalu menolak istiwa alal arsy, itu baru salah. Kita tidak pernah menolak Allah itu istiwa alal arsy, itu ayat. Siapa yang menolak ayat? Yang berbeda hanyalah bagaimana memahami istiwa. Saya tegaskan, tidak ada orang menolak ayat. Yadullah itu ayat. Wajhullah itu ayat. Ainullah itu ayat. Rijulullah itu ayat. Sakullah itu ayat. Allah dohikah tertawa itu ayat. Allah misalnya ada Allah menangis, Allah ridho, Allah benci, Allah turun, Allah naik. Itu semuanya ayat. Tidak ada orang yang mengingkari itu. Karena kalau mengingkari ayat, maka itu kafir. Tetapi apakah lalu kita sama dalam memahami itu yang menjadi persoalan? Jadi bukan dalam soal apakah kita percaya dengan ayat itu atau tidak. Semua orang Islam percaya dengan ayat itu. Yang berbeda adalah cara meyakininya, cara memahaminya. Makanya muncullah ada namanya Asy'ariyah, Maturidiyah, ada Athariyah. Athariyah pun ada yang tafwid bil makna wa nafyul kaifiyah, ada yang isbat makna, nafyul kaifiyah. Ini sudah perdebatan. Tetapi saya kira tidak ada satupun dari mereka seperti yang disebutkan oleh Ustadz Wahabi ini, bahwa Allah itu ada di suatu tempat. Apalagi kalau disambungkan dengan yang pertama. Jadi kata dia Allah bertempat, iya, tetapi beda dengan makhluk. Babi bertempat, kita bertempat, tempat babi tidak mau sama dengan tempat kita.
Tetapi pertanyaannya, konsep bertempatnya itu sama. Prinsip utama bertempatnya makhluk itu semuanya sama. Apa? Yaitu diliputi oleh sesuatu. Yang tidak sama hanya bentuknya, kandang babi. Namanya tidak sama, bersihnya tidak sama. Tetapi dimanapun yang namanya bertempat, yang kita pahami adalah ada sesuatu terus diliputi oleh tempatnya. Mesti lebih kecil dari tempatnya. Tidak mungkin ada sesuatu menempati sesuatu yang menempati lebih besar. Tidak mungkin. Akal ini tidak akan bisa menerima. Dan yang jelas tempat dan yang menempati itu dua hal. Allah sebelum menciptakan apapun, itu tidak ada sesuatu selain Allah. Berarti tidak ada tempat. Lalu kenapa sekarang ada tempatnya? Kan aneh. Aneh. Saya tidak mau membacakan nas-nas ulama yang menganggap bahwa orang yang mengatakan Allah bertempat itu ya melawan nas. Karena roddan ala nassin muhkamin sorihin laisa kamitslihi syai'un. Itu kejam sekali narasi itu. Kalau saya sampaikan malah bisa menjadi seolah-olah kita gampang mengkafirkan orang. Jadi kalau kamu mengatakan Allah ada di suatu tempat, itu kamu secara jelas menolak nas yang tidak ada ikhtilaf, yang memang harus dipahami secara dohir, yaitu nas apa? Laisa kamitslihi syai'un. Karena bertempat itu adalah ciri khas makhluk. Ya, khosois atau simatul khalqi. Semua sesuatu itu mesti ada tempatnya. Makanya Allah munazzah, tidak sama. Kalau minta dalil tidak bertempat, sudah sering saya buat kontennya. Dalil Al-Qur'annya huwal awwal wal akhir, wal zahir wal batin. Lalu Nabi dalam sabdanya ya, ketika mengajarkan bacaan-bacaan kepada Sayyidah Fatimah sebelum tidur ya. Az-zahiru itu ay laisa fawqahu syai'un. La maqala atau ma fawqahu syai'un. Wal batinu ma dunahu syai'un. Wastadalla ba'du ashabina annama laisa fawqahu syai'un wa la dunahu syai'un fahuwa laisa fi makanin. Sesuatu kalau disebutkan di atasnya tidak ada apa-apa, di bawahnya tidak ada apa-apa, berarti itu tidak mungkin ada di satu tempat. Karena yang namanya tempat, mesti kalau nggak di atasnya ada sesuatu, ya di bawahnya ada sesuatu. Tetapi kalau kita dengarkan narasi-narasi Ustaz Wahabi ini, misalnya mereka mempercayai kalau lebih tinggi, lebih dekat dengan Allah. Memang seolah-olah ada di satu lokasi. Wallahu a'lam. Saya tidak berani mengatakan seperti itu. Saya itu tidak mau ada meruncingkan hal-hal yang berbeda. Hanya ada satu kekhawatiran saya. Jangan sampai kalian itu mendengar Allah bertempat lalu membayangkan ada seorang raja ya, di satu singgasana duduk. Gitu. Kalau seperti itu mesti singgasananya lebih besar. Mesti si raja ini diliputi oleh singgasananya. Mau soal butuh tidak butuh itu urusan lain. Tetapi fakta, konsep bertempat ya seperti itu. Kalau kamu meyakini Allah bertempat tapi tidak seperti itu konsepnya, ya berarti masuk kepada yang kata Syekh Utsaimin. Ya masih lumayan lah. Allah bertempat tetapi tidak sama dengan, bukan tempatnya yang tidak sama, tetapi tidak sama maksud bertempatnya sama dengan ketika kita bilang sesuatu itu bertempat. Itu namanya tafwid makna. Walaupun ya dari mana ada ayat Allah fi makanin, tidak pernah ada. Jadi kamu paham, yang dimaksud tidak sama dengan yang lain, misalnya Allah itu tangan Allah, tidak sama dengan tangan orang. Yang tidak sama itu bukan bentuk tangannya. Yang tidak sama bukan fungsi tangannya, bukan. Tetapi konsep pemaknaan tangan yang kita kenal itu tidak mungkin berlaku kepada Allah. Apa konsep tangan yang kita kenal? Yang pertama, mesti sifatnya jarihah. Jarihah itu adalah anggota. Anggota itu tubuh. Berfungsi sebagai pembantu tubuh. Kamu kalau nggak ada tangannya tidak bisa mengambil sesuatu. Maman memegang sesuatu itu mesti menggunakan tangannya. Berarti Maman butuh kepada tangannya untuk bisa memegang sesuatu. Ada konsep kebutuhan dalam satu kesatuan. Saling membutuhkan satu sama lain, terdiri dari bagian-bagian. Itu konsep jarihah. Itu tidak mungkin ada pada Allah. Ya silahkan kamu bilang Allah bertangan, tetapi yang pertama tidak mungkin seperti itu. Itu ucapan Imam Ahmad. Imamnya akidah Athariyah. Tidak mungkin Allah itu seperti itu. Allah melakukan apapun itu tidak mungkin butuh kepada apapun, termasuk kepada tangannya. Kalau begitu berarti apa maksudnya ada tangan tapi bukan seperti jarihah? Ya wallahu a'lam. Toh ayatnya begitu dan tidak dijelaskan apa itu tangannya. Ini namanya tafwid makna. Itu sudah paling aman. Kalau kamu risih, kalau ditakwil maknanya dirubah. Padahal takwil itu sudah biasa. Kita ngomong tangan kanan Jokowi banyak sekali di mana-mana. Kita sudah paham bukan tangan itu yang dimaksud. Maka kata Ibnu Jamaah, kenapa sahabat dulu tidak pernah bertanya? Karena sahabat cerdas ketika ada yadullah. Mesti mereka paham. Tidak mungkin tangan seperti yang kita kenal. Tidak mungkin konsep tangan seperti yang kita pahami. Atau tidak mungkin al-mana al-muta'aruf. Itu juga dalam Muhammadiyah ditolak. Yajibu al-iqrar, harus berpaling. Mimma
Zoharo atau badaro fi ro'ina, tidak boleh kita memahami seperti yang kita bayangkan ya. Ketika orang ngomong tangan, apa tidak mungkin, itu pada Allah. Kalau bahasanya Muhammad itu, walaisa kama aradu fi itlakim aliyat, tidak mungkin maksudnya adalah tangan seperti yang mereka maksudkan ketika mereka menyebutkan kata tangan. Lalu di detail apa itu maksudnya kata tangan, jarihah tadi. Yang kedua tarkib, namanya tangan mesti ada susunan. Kita menyebut makna tangan, mesti kita paham. Anggota tubuh ada susunannya, ada telapak tangan, ada jari, ada lengan bawah, lengan atas. Kemudian itu sebagai abad ya, atau ba'dun, sebagai fragmen, bagian dari satu kesatuan tubuh lalu tangan. Jadi konsep-konsep yang kita kenal tentang tangan tidak mungkin berlaku kepada Allah. Walaupun kamu mengatakan Allah bertangan. Begitu juga Allah istiwa. Tidak mungkin konsep istiwa seperti yang kita kenal, yaitu istaqoroh, menempati satu tempat. Itu tidak mungkin. Tapi kalau Allah tadi kan bilang di satu tempat. Lalu dia menafikan, ya tempatnya tidak sama. Susah ya, susah. Dia akan menyampaikan begitu saja, cetak-cetak yang mendengarkan kalian juga tidak tahu apa-apa. Ketika saya bacakan ulama ini itu, ya kan kalian sudah kadung tidak percaya misalnya. Sudah kadung terdoktrin bahwa ini yang ikut kitab dan sunnah. Wah repot kalau begitu. Jadi gampang saja sebetulnya. Pada akhirnya, kalau memang betul-betul membaca konsepnya, hanya kita yang salah paham saja lalu membayangkan Allah seperti itu. Sejatinya, benar kata Asyatibi itu. Akidah manapun pada dasarnya adalah tanzih. Menafikan Allah serupa dengan makhluknya. Bahkan al-qurbu wal bu'du min jihati al-masafah bainallah wa khalqihi sawa. Dekat dan jauh kalau bicara jarak, maka manusia aina makanal abdu, dimanapun manusia ada, mau di atas langit, mau di bawah bumi, itu sama kalau masalah dekat dan jauhnya dengan Allah secara jarak. Makanya kata Abu Hanifah, ru'yatullahi hakun bila masafah wala jihah. Kamu akan melihat Allah, ya benar, tapi tidak ada jarak dan tidak ada arah. Itu ya. Lalu kamu bertanya-tanya bagaimana mungkinlah, itulah yang disebut oleh Imam Al-Is bin Abdissalam, itulah yang disebut oleh Imam Al-Ghazali, bahwa bukan hal mudah memahami ini. Makanya tidak perlu kamu membahas terlalu detail. Karena kalau kamu hanya memakai al-idrok, apa bahasanya itu? Al-kholakiyah bahasanya ya. Al-hilqoh ya. Bawaan dasar kamu cara berpikirnya min wair ittila anil adillah wal burhan, tapi kamu tidak mengkaji dalil-dalilnya, tidak akan sampai kamu memahami itu. Hada syakkoh, ini berat ya. Makanya ayo sadar ya, dimaafkanlah kalau memang harus tidak bisa gitu. Itulah konsep kenapa ketika si jariyah yang masih anak-anak itu Allah di atas dibiarkan saja oleh Rasulullah. Iktidaron. Begitu juga ketika ada hadis Allah menarasikan syahsun. La sakhsok, ya, tidak ada. Sahsun itu ya kalau konsep yang kita pahami ya pasti sosok tubuh ya. A'yara minallah, yang lebih cemburu dari Allah. Kenapa menggunakan sahsun? Biar lebih difahami saja. Dipersonalkan biar mudah. Tetapi tidak mungkin itu secara hakikat Allah berbentuk sebagai sosok. Kenapa? Karena kalau sudah sosok mesti ada bagian-bagiannya. Minimal bagian kiri, bagian kanan, bagian atas, bagian bawah. Begitu nah ya begitu. Jadi kalau kamu mau berakidah yang gampang-gampang saja, toh ini bukan menjadi rukun iman. Kamu tidak tahu Allah di mana juga tidak kafir. Kamu tidak tahu Allah bertangan atau tidak bertangan tidak kafir. Bukan hal yang wajib kamu ketahui. Daripada kamu malah terjebak kepada membayangkan Allah seperti sesuatu, di mana kalau sudah terbayang maka itu bukan Allah. Tapi kalau kamu tidak membayangkan, kamu tidak percaya dengan Allah, itu kamu terjebak sudah. Maka terkait kata Imam Syafi'i itu, kalau kamu bisa meyakini Allah tanpa membayangkan apapun, tapi meyakini ada, dan kamu tidak harus tahu seperti apa, maka kamu sudah beriman. Tapi kalau kamu tidak meyakini Allah tanpa harus membayangkan, ya kamu musyabbihah namanya. Kalau kamu tidak bisa membayangkan lalu tidak bisa meyakini, kamu namanya tidak bertuhan. Jadi ada firqah Asy'ariyah Maturidiyah, ada firqah Athariyah. Nah, dalam firqah Athariyah ini ada dua. Ada isbat makna, nafyul kaifiyah, ada tafwid makna. Itu yang diikuti oleh Asyatibi. Jadi kita tidak perlu memahami apa yadullah untuk apa. Ya sudah, kita percaya itu ayat benar. Bagaimana maksudnya? Ya ma'aradallah, apa yang Allah kehendaki itu maksudnya. Kalau hadis Nabi bagaimana maksudnya? Ma'arada Rasulullah, ya seperti yang Rasul. Kan itu akhirnya Imam Syafi'i. Nu'minu kama aradallah wa nu'minu kama arada Rasuluh. Tidak menyebutkan apa yang dimaksudkan, karena Nabi tidak menjelaskan tangan Allah itu seperti apa. Dalam hadis-hadis yang sahih. Pun kalau ada yang detail-detail, hadisnya tidak sahih. Biasanya kan begitu ya. Sementara ya Muhammadiyah itu kan sudah bagus. Hanya yang sahih saja yang kita yakini. Dan sudahlah, tidak perlu memaksa akal untuk yudrikullah ya, untuk mengetahui Allah itu seperti apa. Toh kita tidak dipaksa. La yukallafu al-aqlu bi idraki dzatihi. Sehingga al-ajzu anil idraki idrakun. Itu ucapannya Abu Bakar As-Siddiq. Kalau kamu sudah merasa bahwa tidak mungkin akal ini bisa menjangkau Allah, maka itu kamu sudah menjangkau Allah namanya. Artinya sudah disebut kamu mengenal Allah. Sama dengan ada mobil mahal sekali. Kalau kamu sudah menyadari, ya ini mobil tidak bisa saya beli, berarti kamu sudah paham mobil itu memang mahal. Atau
Kamu bilang, wah kalau anak itu tidak bisa kita beli. Artinya hanya bisa kita melahirkan. Oh, berarti kamu sudah paham apa itu anak. Artinya kalau kamu membelinya itu bukan anak. Maksudnya kamu beli anak seperti kamu beli kambing. Untuk apa memaksa sesuatu yang tidak wajib? Kamu meyakini Allah bersifat kesempurnaan, sudah. Allah itu satu, maha hidup. Pokoknya sifat-sifat kesempurnaan, maha kaya, maha bisa berbuat apapun. Bagaimana dan Allah tidak tahu? Allah di mana? Tidak tahu. Kalau kamu ditanya tempatnya. Kalau Abu Hanifah ditanya Allah di mana? Ya dijawabnya tidak menyebut Allah itu ada di situ tempat, enggak ada begitu ya. Menyebut sifat-sifat Allah yang lain. Kalau orang tanya Allah di mana? Qoribun, dekat, begitu saja. Artinya mengawasi. Allahumma dina hada sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.